Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruach HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom. Kita bertemu lagi untuk seri ketiga, bahasan mengenai kitab Wahyu, kitab apokaliptik, karakter 7 jemaat di Asia Kecil, dan untuk malam ini kita akan belajar mengenai jemaat Efesus saja. Karena kita akan membahas detail mengenai jemaat Efesus dan nanti lanjut mungkin 2 bulan ke depan ya, karena bulan depan saya berhalangan, jadi saya nggak mengajar. Nanti saya akan kasih jadwalnya lagi mengenai kapan kita akan belajar mengenai karakter 7 jemaat yang lain, misalnya Smyrna dan lain-lain ya. Oke, kita akan mulai membicarakan mengenai jemaat Efesus. Nah, kita sudah belajar mengenai 7 menorah yang 2 pertemuan yang sebelumnya, membahas tentang Wahyu pasal 1 dalam 2 kali pertemuan, 7 menorah melambangkan 7 jemaat. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Nah, 7 kaki dian dari emas ini, mereka adalah lambang dari jemaat-jemaat yang dibicarakan, yang disuruh oleh Tuhan Yesus untuk Rasul Yohanes itu mengirimkan surat-surat kepada mereka. Nah, boleh kita bandingkan dengan Wahyu kepada Yakub dalam kitab Yobel. Memang kitab Yobel ini adalah kitab apokrif atau kitab pseudepigrafa. Tapi boleh kita bandingkan mengenai gaya dari kitabnya, yaitu kitab apokaliptik, yang dimana dalam kitab Yobel ini yang sama-sama jenis sastra apokaliptik itu menyatakan bahwa Yakub menerima 7 loh batu dari malaikat. Nah, kenapa selalu 7? Nah, kita sudah belajar mengenai gematria bahwa angka 7 adalah angka pengampunan, angka yang sempurna untuk pengampunan. Nah, kalau bicara mengenai jemaat yang diungkapkan dengan 7, artinya orang-orang yang diampuni, yang menjadi warga kerajaan surga. Nah, misalnya dalam kitab Yobel pasal 32 ayat 20 sampai 21, dan dia selesai bicara dengan dia. Kemudian dia pergi dari dia, dan Yakub melihatnya sampai ia naik ke surga. Dan ia melihat dalam penglihatan waktu malam, dan lihatlah malaikat turun dari surga dengan 7 loh di tangannya, dan dia memberi loh-loh batu itu kepada Yakub, dan ia membacanya dan tahu semua yang tertulis di dalamnya yang akan menimpa dirinya dan anak-anaknya di sepanjang masa generasi. Kitab apokaliptik, walaupun ini tidak masuk dalam kanon, kadang-kadang kita boleh juga untuk membacanya sebagai perbandingan saja. Namanya juga kitab yang non-kanonik, jadi ini boleh menjadi tambahan saja sebagai wawasan, yang walaupun itu adalah jenis pseudepigrafa yang mungkin penulisnya tidak menyebutkan siapa jati dirinya, tapi di sini kita bisa melihat ciri-ciri dari bentuk kitab apokaliptik, kitab mengenai pewahyuan. Nah, sekarang kita bicara mengenai 7 bintang yang berurusan dengan utusan jemaat. Wahyu 1 ayat 20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kulihat pada tanganku, dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu adalah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu adalah ke-7 jemaat. Nah, nanti kita akan mempelajari apa itu malaikat. Nah, jadi kita dalam bahasan mengenai kitab Wahyu ini betul-betul menikmati sastra dari kitab Wahyu ini. Jadi Anda tidak harus membaca kitab Wahyu dalam konteks akhir zaman, enggak usah. Ada sih nanti, tapi itu nanti kalau kita sudah menginjak pada pasal ke-13 dan seterusnya. Tapi kitab Wahyu sebenarnya adalah kitab yang sangat bicara syarat akan teologis. Nah, ini di pasal 2 ini menarik sekali dan kita akan kupas sedikit demi sedikit. Nah, 7 bintang. Kemudian ada utusan jemaat. Apakah utusan jemaat ini yang ditulis dalam
bahasa aslinya itu angelos, malaikat, malaikat jemaat. Nah, apa yang dimaksud dalam malaikat jemaat ini? Apakah malaikat-malaikat makhluk surgawi? Nah, dalam bahasa Ibrani ada kata mal'ah, dari kata syalah, orang yang disuruh pergi atau orang yang diutus. Nah, dan ini juga dalam bahasa Yunaninya diterjemahkan dengan angelos. Nah, kata angelos ini juga dalam artian utusan. Nah, kalau utusan apakah selalu bermakna makhluk surgawi? Nah, kita akan belajar mengenai konteks. Konteks utusan jemaat dalam konteks 7 jemaat ini sebenarnya tidak merujuk kepada malaikat surgawi. Nah, ketujuh bintang itu adalah merujuk kepada ketujuh jemaat. Jadi jemaat ini yang pertama dilambangkan dengan menorah, yang kedua dilambangkan dengan bintang. Nah, secara konteks kata angelos dalam Wahyu pasal 2 ini lebih baik diterjemahkan dengan utusan, ya. Tapi bukan malaikat, karena kalau malaikat pikiran kita itu langsung apa? Pikiran kita langsung makhluk surgawi. Memang kata mal'ah, malaikat, itu memang juga tidak selalu bermakna makhluk surgawi, tetapi seseorang yang diutus. Nah, misalnya dalam Matius 11 ayat 10. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku. Nah, kata utusan, kata yang diterjemahkan utusan ini, bahasa asli Yunaninya adalah angelos. Nah, maka oleh King James diterjemahkan dengan messenger. Karena memang konteksnya ini bukan makhluk sorgawi, tetapi ini merujuk kepada Yohanes Pembaptis. Jadi ketika kita menemui kata angelos, nah kita harus melihat konteks. Seperti Matius pasal 11 ayat 10 ini, demikianlah Wahyu pasal 2 ini, kalau Anda ketemu malaikat jemaat, malaikatnya sebaiknya jangan diartikan sebagai makhluk surgawi. Walaupun biasanya utusan yang diutus Allah itu adalah para malaikat, tetapi pemakaian istilah utusan ini akan lebih mudah dimengerti dalam artian manusia, ya, atau pengurus jemaat. Mungkin ketujuh jemaat itu sudah mengutus utusan-utusan untuk mengunjungi Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Bisa saja. Sehingga setelah Rasul Yohanes mengalami penglihatan dan menulis wahyu itu dari Tuhan Yesus, tulisan itu kemudian tinggal disalin oleh para utusan jemaat ini dan kemudian dibagikan kepada para jemaat. Nah, kalau pengertian ini benar, utusan jemaat yang datang mengunjungi Rasul Yohanes ini mirip dengan Epaphroditus atau Epaphras yang diutus dari jemaat Kolose dan Filipi untuk mengunjungi dan menghibur Rasul Paulus pada waktu ia dipenjarakan di Roma. Jadi, utusan jemaat yang dimaksud dalam Wahyu pasal 2 ini seperti Epaphroditus dan Epaphras. Nah, lambang ketujuh kaki Dian sungguh tepat karena kaki Dian itu sebenarnya tidak bercahaya, tetapi dia adalah pelita yang ditempatkan di atasnya dan bercahaya. Demikian juga Kristus dengan ketujuh jemaatnya. Dengan demikian, para pembaca disiapkan untuk membaca dan memahami bagian selanjutnya dari kitab Wahyu ini. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pewahyuan level pertama, dan kita sudah membahasnya, yaitu pada Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20 yang dimana ada pembahasan mengenai Pulau Patmos, kemudian pembahasan mengenai hari Minggu, Kuriaki Hemera, kenapa orang Kristen itu beribadah pada hari Minggu. Nah, itu juga dibahas pada Wahyu 1 ayat 10 yang dimana Rasul Yohanes menyebut hari pertama Mia Hermera itu sebagai Kuriaki Hemera, hari Tuhan, hari milik Tuhan. Dan kemudian penyebutan mengenai 7 jemaat dan 7 kaki Dian dan penjelasan mengenai anak manusia yang dilihat oleh Rasul Yohanes, dan kemudian ada pembahasan mengenai Alfa dan Omega, dan kemudian perintah dari Sang Amin, Yesus Kristus yang memerintahkan kepada Rasul Yohanes untuk menuliskan satu pesan
pada masing-masing 7 jemaat itu. Nah, ada 7 bintang dan utusan jemaat. Nah, sekarang kita masuk pada pewahyuan level yang kedua, yaitu Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 22. Untuk bahasan kali ini, kita akan membahas pendahuluan tentang jemaat di Efesus dan utusan jemaat di Efesus dan pernyataan tadelegei. Nah, biasanya ini hilang dari pemahaman kita mengenai Wahyu 2 ayat 1 mengenai tadelegei. Ini adalah firman dari dia. Nah, kata tadelegei ini mengandung pernyataan teologis yang sangat dalam dan kita akan mempelajari itu. Dan sekali lagi, setelah kita mempelajari pada Wahyu 1 ayat 9 mengenai hupomone, nah kita akan belajar lagi mengenai hupomone pada Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 4, dan kita membahas juga kelompok Nikolaus yang dibenci oleh jemaat-jemaat di Efesus. Nah, jemaat-jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang militan, membenci banget sama bidat. Nah, tapi apakah itu dikehendaki oleh Tuhan? Apakah Tuhan melihat itu sesuatu yang baik ketika mereka membenci bidat? Nah, kemudian bicara mengenai kemenangan umat. Barang siapa menang. Nah, ini semuanya apa yang kita bahas mengenai Wahyu level kedua khusus untuk jemaat Efesus ini semua bicara mengenai sisi teologis. Jadi sama sekali tidak bicara mengenai akhir zaman. Jadi kitab Wahyu tidak seluruhnya bicara akhir zaman, tetapi bicara mengenai sesuatu yang konkret terjadi pada setiap jemaat yang ada kala itu, yang ada di Asia Kecil. Ya, jadi sebelum bicara mengenai akhir zaman, Tuhan Yesus membicarakan karakter dari setiap jemaat, yang dimana karakter dari setiap jemaat itu ada terus-menerus sampai hari ini. Maka karakter dari 7 jemaat itu penting untuk kita pelajari untuk menjadi cermin bagi jemaat-jemaat Kristus hari ini. Nah, jadi tema sentral Wahyu pasal 1 sampai 3 ini adalah Kristus yang berada di tengah-tengah 7 kaki dian. Dan kaki-kaki dian itu mewakili 7 jemaat. Nah, 7 jemaat di Asia Kecil, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Nah, 7 kota tersebut ada di sebelah barat Asia Kecil dan di sana itu terdapat 4 aliran sungai yang utama. Nah, ini mirip dengan Taman Eden. Taman Eden ada juga dialiri 4 aliran sungai, Tigris, kemudian yang disebut juga dengan Kidechel, Efrat, kemudian ada Pison dan Gihon. Dan sekarang kalau Asia Kecil ini ada sungai Kester di kota Pergamus, kemudian dan kota Tiatira, kemudian sungai Hernius mengaliri kota Smyrna dan Sardis, sungai Kogamis mengairi kota Philadelphia dan kota Efesus berdiri di muara sungai ini. Kemudian ada sungai Mianta yang mengaliri kota Laodikia dan juga ada kota Miletus. Nah, kota Miletus ini menarik sekali kalau Anda belajar mengenai filsafat. Miletus ini adalah tempat asal dari Thales. Thales adalah filsuf pertama dari Yunani yang hidup pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, rupanya ini dekat dengan Laodikia. Nah, surat kepada jemaat di Efesus, Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Nah, kota Efesus adalah kota yang menjadi pusat politik dan dia menjadi kota kedua, kota perdagangan yang kedua setelah Roma. Nah, artinya di sini kota Efesus ini adalah kota yang super sibuk, kota yang sangat makmur, kota yang sangat terkenal, dan populasi waktu itu sekitar 150.000 orang. Nah, berlokasi hari ini itu di Turki modern sekarang ini. Nah, ketika Kaisar Agustus pada tahun 27 sebelum Masehi memindahkan gubernur Asia dari Pergamus ke Efesus,
periode besar kemakmuran politik dan keuangan untuk kota Efesus telah resmi dimulai. Jadi ini benar-benar kota perdagangan, kota metropolitan kala itu. Dan ada seorang yang bernama Strabo, dia adalah seorang sejarawan Romawi yang penting, hidup pada tahun 64 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 24 Masehi. Dia menyatakan bahwa Efesus adalah kota kedua dari kejayaan kota Roma itu sendiri. Jadi ini adalah betul-betul kota yang sangat penting, kota yang menjadi sentral di Asia Kecil. Nah, keadaan kota Efesus ini sungguh luar biasa. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 8 kita membaca bahwa selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Nah, karena ini adalah kota metropolitan, jadi kelompok apapun ada di situ dan ada juga sinagoga yang ada di situ di samping kuil-kuil Artemis. Rasul Yohanes rupanya setelah perjalanan dari Rasul Paulus ini, ia juga melayani di sana sampai ia dibuang ke Pulau Patmos. Nah, kenapa saya memandang bahwa Rasul Paulus lebih dahulu datang ke Efesus? Karena Rasul Paulus itu meninggal pada sekitar tahun 60 Masehi. Jadi kemungkinan perjalanannya itu kemudian barulah Rasul Yohanes itu datang ke sana sampai dia dibuang ke Pulau Patmos. Dan kota Efesus ini adalah merupakan daerah khusus otonomi. Bahkan setiap tahun di Efesus diadakan perlombaan Pannonia yang setara dengan Olimpiade. Nah, diadakan pada setiap bulan Mei menjelang musim panas. Nah, kota Efesus sudah biasa menyaksikan kemewahan, keramaian, kebudayaan Yunani dan Romawi. Dan Efesus terkenal dengan penyembahan-penyembahan kepada kuil-kuil Artemis. Nah ini, kuil-kuil Artemisnya itu sangat banyak sekali. Kuil Artemis adalah kebanggaan mereka di sana. Ada tertulis pada uang logam kota yang terkemuka ini, Efesus tukang sapu dari kuil Artemis. Orang Yunani biasa berkata bahkan ya dalam perjalanannya matahari tidak terlihat sesuatu yang melebihi kuil Artemis. Saking banyaknya. Alexander Agung sendiri menawarkan segala barang jarahan yang diperolehnya dari peperangannya di wilayah timur untuk memenuhi kuil-kuil Artemis di situ. Nah, dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 35, panitera kota Efesus berkata bahwa patung Artemis itu turun dari surga dengan sikap yang fanatik. Nah, biasanya di kuil-kuil itu ada pelacuran-pelacuran bakti. Ya, ada pelacuran bakti, Kedesha, ada juga semburit bakti atau Kadesh. Ya. Nah, Dewi Artemis ini adalah jenis dari Apollo feminin. Artemis dalam mitologi Yunani ia digambarkan sebagai pemburu. Nah, ini perempuan jagoan yang membawa busur panah dan kemudian ada rusa dan pohon siprus dikeramatkan baginya. Nah, dia itu dianggap sebagai dewi yang menghalau penyakit dan dia merupakan dewi kesuburan dan bahkan menolong dalam proses kelahiran. Menurut mitologi Yunani, dia adalah putri dari Zeus dan Leto dan dia adalah saudari kembar dari Apollo. Jadi, Artemis ini adalah bentuk feminin dari Apollo. Nah, kemudian dalam perkembangan mitologi selanjutnya Artemis ini dihubungkan dengan Selena, dewi bulan Yunani yang digambarkan dengan bulan sabit dan ada banyak dewi-dewi yang lain yang dikaitkan dengan Dewi Artemis ini. Dewi Artemis yang juga disebut sebagai Dewi Kesuburan itu bisa dilihat dari patungnya di sini. Ada banyak jonjotan-jonjotan di dadanya ini. Ini semua adalah payudara. Yang artinya ini adalah Dewi yang memberikan kesuburan, dapat memberikan banyak putra, banyak keturunan. Dari segi sifat, orang Efesus dikenal sebagai orang yang kotor dan terikat pada ilmu gaib.
yang misalnya dalam Kisah Para Rasul pasal 19, ilmu gaib itu tampaknya berkembang pesat di situ dan banyak orang yang mengikuti dari penyembahan-penyembahan yang berhubungan dengan hal-hal gaib di sini. Nah, dalam reruntuhan kota Efesus, Anda juga kadang-kadang bisa melihat bentuk-bentuk sisa-sisa dari Yudaisme di situ. Misalnya ada torehan dalam satu dinding bentuk seperti menorah. Nah, bentuk seperti menorah di sini, 7 kaki Dian ini. Nah, ini menunjukkan bahwa ada juga kepercayaan Yahudi yang berkembang di situ. Nah, makanya Rasul Paulus dan Rasul Yohanes itu menginjil mulai dari sinagoga-sinagoga yang ada di situ. Sekarang kita akan belajar mengenai siapa sih utusan jemaat yang dimaksud dalam Wahyu 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Nah, King James itu juga menerjemahkan seperti makhluk surgawi. LAI juga menerjemahkan seolah-olah ini seperti makhluk surgawi. King James juga menyebut ini dengan the angel. Nah, tapi ada yang menarik dalam terjemahan International Standard Version melihat bahwa bahasa Yunani angelos ini itu diterjemahkan dengan the messenger yang dalam artian bahwa ini adalah bukan makhluk surgawi. Demikian juga dalam Aramaic Bible kata angelos itu diterjemahkan dengan the messenger, utusan. Jadi utusan biasa supaya kita nggak rancu bahwa yang dimaksud dalam Wahyu 2 ayat 1 ini adalah sebenarnya manusia biasa yang biasanya disebut dalam bahasa Ibrani itu saliak sibur atau khazan. Apa itu khazan? Khazan itu adalah pemimpin jemaat atau mungkin hari ini setara dengan song leader hari ini. Nah, seperti ini. Ini adalah seorang khazan yang memimpin liturgi dalam peribadatan di sinagoga. Jadi Wahyu 2 ayat 1, walaupun ini diterjemahkan malaikat oleh LAI dan oleh King James itu diterjemahkan dengan the angel, sebenarnya ini adalah dalam artian saliak sibur atau khazan atau song leader seperti ini. Jadi bukan merujuk kepada malaikat surgawi atau makhluk surgawi. Jadi memang walaupun bahasa aslinya itu nulis to angelo, kepada utusan atau kepada malaikat. Nah, saya menerjemahkan di sini kepada utusan untuk merujuk bahwa ini yang dimaksud adalah saliak sibur atau khazan, tapi bukan malaikat sebagai makhluk surgawi. Demikian juga bahasa Ibraninya, kata angelos tadi itu diterjemahkan dengan mal'ah. Mal'ah. Nah, yang artinya di sini angel, mal'ah, utusan, utusan dari kehilah, congregation. Nah, kenapa kok di sini saya merujuk kepada sinagoga, bukan merujuk kepada gereja? Karena memang pada jemaat mula-mula gereja itu belum terbentuk. Gedung gereja itu belum ada. Ya, kita berasumsi bahwa kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes pada sekitar tahun 60 something atau sebelum tahun 70 antara itu. Jadi artinya di sini belum ada perpecahan antara Yudaisme dan kekristenan. Maka ketika Rasul Yohanes merujuk kepada utusan jemaat, itu yang dimaksud adalah saliak sibur atau khazan. Ya, betul-betul Hasan karena belum terjadi perpecahan. Kalau terjadi perpecahan itu nanti setelah ada Konsili Jamnia pada sekitar tahun 95 Masehi atau bahkan pada saat pemberontakan Bar Kokhba pada sekitar tahun 135 Masehi. Tapi di sini konteksnya adalah masih konteks sinagog, jadi tempat ibadahnya orang Yahudi. Betul-betul merujuk kepada saliak sibur. Utusan jemaat di sini adalah seorang pemimpin doa dalam ibadah raya yang juga disebut Hasan di sini ya. Dan biasanya dalam Talmud saliak sibur ini disebut sebagai salah satu yang melewati sebelum
ark atau tabut yang ada di sinagoga yang disebut dengan Aron Kodesh. Dan di situ ada replika dari gulungan dari kitab Torah yang kemudian biasa dibacakan pada setiap hari Sabat. Nah, menurut Sulhan Aruch pada Orah Chaim 53, seorang saliak sibur atau khazan haruslah seorang yang tidak bercelah. Jadi ini nanti mirip juga dengan penilik jemaat yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya yang lain, bahwa dia adalah seorang penilik jemaat yang memiliki reputasi baik, yang cocok menjadi pemimpin, sehingga dia itu tidak menjadi satu batu sandungan yang dimana ini akan memberikan kesan yang tidak baik kepada jemaat-jemaat kala itu. Sehingga wajar jika pada zaman para rasul itu Yohanes menuliskan kitab Wahyu ini ketika dia masih diperhadapkan dengan liturgi atau tatanan ibadah yang bernuansa Yahudi, karena memang gereja Kristen itu belum ada, karena zaman itu murid Kristus maupun orang-orang Yahudi rabbinik itu sama-sama beribadah di sinagoga. Nah, sinagoga ini bisa kita rujuk sebagai gereja yang pertama atau tempat komunitas yang pertama di mana para pengikut Tuhan Yesus yang memang terdiri dari orang-orang Yahudi, mereka melakukan ibadah-ibadah di sinagoga ini. Nah, kadang-kadang di sinagoga ini ada juga orang-orang dari bangsa lain, orang-orang goyim yang menjadi penyembah dari Allah Israel yang mereka disebut sebagai orang-orang proselit. Dan biasanya di tempat sinagoga ini, rasul-rasul Kristus itu mulai menyebarkan Injil mereka. Nah, dari sinagoga-sinagoga semacam ini. Misalnya dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 5, 13 sampai 16, Rasul Paulus itu tiba di Salamis, di Siprus, yang dimana di situ dia pun menginjil kepada orang-orang Yahudi yang ada di sinagoga-sinagoga di situ. Nah, sinagoga di Salamis di situ misalnya dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 5 ini, Rasul Paulus itu mengajar berita tentang Kristus kepada orang-orang yang ada di situ. Nah, di waktu itu Rasul Paulus itu dibantu oleh Yohanes Markus, keponakan dari Barnabas. Kemudian perjalanan Rasul Paulus ini dari Yerusalem ke Fenisia, Antioquia, ke Tarsus, ke Siprus, itu semuanya itu selalu mampir di sinagoga-sinagoga, karena sinagoga adalah tempat berkumpulnya orang-orang percaya, termasuk orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, sehingga penting tempat ini dikunjungi oleh para rasul untuk memberitakan berita Injil tentang Yesus Kristus. Jadi mereka berjalan dari Yerusalem terus ke utara, ke Antioquia, ke Tarsus, ke Siprus, bahkan ke Asia Kecil yang juga Rasul Yohanes juga berjalan ke situ. Nah, kemudian ada sinagoga di Ikonomium, misalnya ditulis dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 1, ini adalah bagian dari Asia Kecil. Nah, nanti Anda bisa melihat bahwa perjalanan dari Rasul Paulus ini dari Ikonomium terus menuju ke Sardis, Pergamus, dan Efesus di sini. Nah, nanti sama-sama Rasul Paulus juga pernah ke situ. Rasul Yohanes juga pernah ke situ. Ada juga di Tesalonika. Misalnya ditulis dalam Kisah 17 ayat 1-17, ini juga catatan mengenai para rasul yang selalu mengunjungi rumah ibadahnya orang Yahudi, yaitu sinagoga-sinagoga. Jadi bentuk liturgi sinagoga itulah yang ada dalam benaknya Rasul Yohanes ketika menulis Wahyu pasal kedua ini. Nah, beribadah di sinagoga. Dan sinagoga ini menjadi gereja yang pertama, yaitu komunitas awal para pengikut Tuhan Yesus dan juga para orang Yahudi yang bahkan belum percaya. Jadi pada saat itu, pada zamannya para rasul, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu orang Yahudi dan orang Kristen itu memang sudah dipisahkan. Orang Yahudi di sinagog, orang Kristen di gedung gereja. Jadi kapan periode ini berakhir? Kapan terjadinya pemisahan dari acara ibadah itu terjadi? Nah, ini ada yang namanya skisma atau perpecahan atau separation
yang dalam bahasa Ibrani-nya itu kera atau makhalokhet. Jadi perbedaan. Jadi ada perpisahan menjadi agama Kristen dan agama Yahudi. Kapan itu? Yaitu ketika ada konsili Jamnia yang dipimpin oleh Shmuel Hakatan dan juga Rabi Akiva pada abad pertama Masehi. Jadi perkiraannya itu tahun 95 sampai 100 Masehi. Dan menurut sumber-sumber Yahudi, Dewan Sanhedrin memutuskan bahwa hanya orang-orang Yahudi rabinik yang masih setia mengikuti tradisi para rabinik lah yang boleh memasuki sinagoga. Pengikut Kristus itu sudah nggak boleh. Nah, tapi menurut seorang ahli sejarah yaitu Profesor Daniel Boyarin dalam bukunya The Jewish Gospel ini memberikan pendapat yang lain. Jadi perpecahan itu tidak terjadi pada konsili Jamnia, tetapi nanti betul-betul terpecah itu ketika ada pemberontakan Bar Kokhba pada tahun sekitar 132 atau sekitar tahun 136 atau bahkan setelahnya. Tapi yang pasti pada saat zamannya para rasul belum terjadi perpecahan. Kapan terjadi perpecahan? Ketika ada mulai dibentuknya suatu kutukan bagi kaum bidat yang disebut dengan Birkat Haminim, yang dimana ini ada yang menyebut bahwa ini disusun pada saat konsili di Yafne, ada juga yang menyatakan bahwa ini disusun setelah pemberontakan Bar Kokhba, tapi yang pasti entah itu pada Yafne atau setelah Bar Kokhba, yang pasti ini membuat perpecahan antara kekristenan dan keyahudian. Dan kata birkat haminim. Nah, birkat ini kata berkat, tapi ini dalam artian kutukan. Ini adalah kata dalam bentuk eufemisme. Berkat tapi dalam makna kutuk, yang dimana orang Kristen itu dikutuki oleh orang-orang Yahudi rabinik karena mereka melakukan avodah zarah yang menempatkan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, itu dianggap sebagai avodah zarah, menyembah ilah-ilah yang lain. Rangkaian sidur ini atau Birkat Haminim ini disusun oleh Shmuel Hakatan yang menjadi salah satu pemimpin dalam konsili Jamnia. Dan doa kutuk ini seiring membuat pemisahan antara orang-orang yang percaya Kristus dan orang-orang Yahudi yang belum percaya Kristus. Kutukan kaum bidat ini isinya seperti ini. Lam sumadim al tehi tikvah. Kepada orang-orang yang murtad, tidak ada harapan baginya. Nah, ini siapa yang dianggap murtad ini? Yang dianggap murtad oleh orang-orang Yahudi rabinik ini adalah orang-orang Kristen. Umal khutsadon mehera teakir beyaminu. Pemerintahan yang jahat dan lalim biarlah segera dicabut atau dimusnahkan pada zaman ini. Nah, ini merujuk kepada Emporium Roma yang mereka kutukin juga. Nah, sekarang yang frasa ketiga, Vehanotsrim, Vehaminim, Kerega Yofedu. Jelas ada Vehanotsrim, orang-orang Kristen, pengikut Yesus orang Nazaret. Dan para bidat itu saat ini juga biarlah mereka hilang. Kemudian Yimehu Misefer Chachayim. Ve'im sadikim al yikatevu. Biarlah mereka dihapus dari kitab kehidupan. Dan pada golongan sadikim, pada golongan orang-orang yang benar, mereka tetap dicatat dalam kitab kehidupan, merujuk kepada mereka sendiri. Kemudian penutupnya adalah yang biasa dalam sidur-sidurnya orang Yahudi, Baruch ata Adonai. Michinia sedim. Diberkatilah engkau Tuhan yang menundukkan orang-orang yang congkak. Jadi orang-orang Kristen ini dianggap sebagai orang-orang yang congkak. Ini bisa kita pahami barangkali ketika runtuhnya Bait Allah pada tahun 70 Masehi, orang-orang Notsrim ini, para pengikut Yesus orang Nazaret ini, itu seperti seolah-olah menyalahkan orang Yahudi. Kamu sih nggak percaya Yesus. Tuhanku Yesus itu sudah
menubuatkan bahwa akan runtuh, tidak ada satu batu pun yang tersisa dari bait Allah ini. Nah, kemudian ini dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai sesuatu yang congkak. Maka kemudian terjadilah perpecahan antara Yahudi Rabinik dan orang-orang Kristen, mereka terpisah dan kemudian mereka juga merujuk pada Injil Kristus, berita Injil yang diberitakan oleh para rasul itu dan tulisan-tulisan mereka. Kitab Injil itu disebut dengan Avangelion. Jadi kenapa kok mereka menyebut sebagai Avangelion? Ini adalah suatu plesetan ya, plesetan dari kata Yunani Evangelion. Nah, Evangelion bahasa Yunani kemudian diplesetkan oleh orang-orang Yahudi Rabinik ini dengan Avangelion atau Avangelion atau disebut dengan kitab gulungan yang jahat atau kitab gulungan untuk orang-orang murtad. Jadi Evangelion yang artinya Injil itu disebut dengan Avangelion. Nah, jadi orang-orang Yahudi ini suka mempleset-plesetkan. Ada banyak sekali plesetan-plesetan yang ditujukan kepada orang Kristen dalam rangka perpecahan ini, dalam rangka konflik ini. Nah, tapi sesungguhnya Shmuel Hakatan itu orang yang memang menyusun dari Birkat Haminim ini. Tapi kalau Anda membaca dalam Berachot 28b, dalam frasa terakhir ini menarik, ada ungkapan seperti ini. Shmuel Hakatan yang menyusun kutukan untuk kaum bidat itu menyatakan demikian. Leshana akheret shechacha. Pada tahun setelahnya, si Shmuel Hakatan ini sudah melupakannya. Nah, ya. Jadi yang nyusun Birkat Haminim ini sudah melupakan itu kalau dia itu menyusunnya. Tapi ternyata Birkat Haminim ini masih menjadi satu isu yang menjadi isu penting dalam konflik antara orang Kristen dan orang Yahudi. Maka kemudian kekristenan itu terpisah betul-betul dari keyahudian dan bukan kebetulan juga bahwa Injil Kristus ditulis dalam bahasa Yunani dan kemudian tulisan-tulisan dari Bapak Gereja itu semuanya ditulis dalam bahasa Yunani dan kemudian kekristenan itu lebih berkembang di barat. Nah, disitulah terjadi bahwa kekristenan itu mulai merupakan akar dari kekristenan itu yaitu akar Yahudinya. Nah, itulah sebabnya di Indonesia juga, Indonesia itu lebih mengenal Kristen dari Barat, tidak mengenal Kristen dari Timur. Kenapa? Ya karena seperti ini, yang dimana para penyusunnya yaitu Shmuel Hakatan ini, seorang penyusun dari Birkat Haminim ini sudah melupakan doa kutuk yang dia ciptakan sendiri, tetapi orang-orang lain nggak lupa, ini terus disuarakan untuk mengutuki orang-orang Kristen dan orang-orang Kristen jadi marah, terjadilah perpisahan itu. Institusi kekristenan menjadi betul-betul beda banget dengan keyahudian seperti yang ditulis oleh Profesor Daniel Boyarin dalam buku The Jewish Gospel ini. Konsili Nikea efektif menciptakan apa yang sekarang kita pahami sebagai agama Kristen. Jadi menurut Daniel Boyarin, bahwa Konsili Nikea tahun 325 itu betul-betul secara efektif menciptakan agama Kristen. Yang sebelumnya sebenarnya kekristenan itu sesuatu yang melebur pada Yudaisme itu sendiri. Tetapi oleh karena Konsili Nikea ini betul-betul kekristenan menjadi suatu institusi keagamaan. Jadi kalau ada institusi keagamaan Kristen, ini yang membedakan dengan institusi keagamaan Yahudi yang kita kenal dengan Yudaisme. Nah, perbedaan ini semakin diperjelas dengan perbedaan tempat pertemuannya. Jadi kalau orang Kristen itu beribadah di gereja, di gedung gereja. Nah, gedung gereja ini mulai ada di sini. Nah, pada zamannya Rasul Yohanes, gedung gereja itu belum ada. Mereka masih campur. Semuanya beribadah di sinagoga. Tetapi setelah Konsili Nikea, baru ada betul-betul perpisahan. Yang Kristen di gereja, yang Yahudi di sinagoga. Jadi disinilah perpecahan antara Yahudi Rabinik dengan pengikut Kristus. Tetapi Anda harus ingat
bahwa naskah perjanjian baru itu ditulis sebelum ada perpecahan itu. Nah, jadi ada seorang Yahudi yang percaya Kristus, seorang mesianik pendiri institusi dari First Fruit of Zion di Israel. Dia namanya Boaz Michael, dia menulis demikian. Kita semua, orang Kristen dan orang Yahudi, adalah anak-anak dari hasil perceraian yang buruk antara Yahudi dan Kristen. Maka oleh Michael Boaz ini, mari kita menjadi anak-anak rekonsiliasi. Nah, kalau Anda mengenal Profesor Elie Sorking Eisenberg, nah dia adalah seorang Yahudi, tapi dia seorang Yahudi yang percaya. Dan dia tidak beribadah di gereja, tetapi dia tetap beribadah di sinagoga. Nah, ini juga sama-sama seperti Michael Boaz di sini, yang dimana orang-orang Yahudi yang percaya itu mulai melakukan suatu rekonsiliasi antara orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi yang percaya. Dan orang-orang Yahudi yang percaya di sini, mereka tetap beribadah di sinagoga dalam kepercayaan mereka, dalam usaha barangkali bisa menarik saudara-saudara yang mereka kasih juga untuk menjadi percaya kepada Kristus. Nah, jadi kitab Wahyu itu ditulis sebelum perpecahan. Jadi konteksnya apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini adalah konteks yang dimana liturgi peribadatan yang ada di sinagoga itu. Tuliskanlah kepada utusan jemaat di Efesus. Nah, sekarang kita akan membaca atau membahas frasa yang kedua. Kalau tadi kita membahas frasa yang pertama, malaikat jemaat di sini, yang artinya adalah utusan jemaat, dan kita akan membahas frasa yang kedua, yaitu tade legei. Inilah firman, tade legei, dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Kalau kita melihat ini, inilah firman. Ini lumayan karena ditulis dengan firman. Tapi sebenarnya ini juga agak ambigu. Karena ini sebenarnya terjemahannya itu dari tade legei. Nah, kata tade legei ini, hal-hal ini, kemudian ada legei. Hal-hal, kemudian legei, firman-firman ini. Hal-hal firman-firman ini, tade legei. Nah, tade legei ini adalah suatu ungkapan keilahian dari Yesus Kristus. Yang artinya pada Wahyu 2 ayat 1 ini, Rasul Yohanes menyatakan bahwa firman yang dia tulis ini adalah betul-betul keluar dari seorang yang sangat berotoritas. Dia adalah Yesus. Yesus yang sedang berfirman disebut oleh Rasul Yohanes dengan istilah yang sangat menarik. Tade legei. Nah, tade legei ini adalah bahasa Yunani yang di dalam Septuaginta itu suatu rumus yang biasanya diucapkan oleh Yod, He, Vav, He saja. Nah, misalnya dalam Yeremia 22 ayat 1. Nah, kata tade legei ini dirujukkan kepada Tuhan, Raja Semesta, Yod, He, Vav, He yang sedang bersabda. Maka kalau Wahyu 2 ayat 1 ini, Rasul Yohanes itu merujuk kepada seorang yang berfirman, yang ditulis dengan tade legei, dan itu yang mengucapkan firman adalah Yesus. Artinya di sini, Wahyu 2 ayat 1, Rasul Yohanes menyatakan bahwa Yesus adalah Yod, He, Vav, He itu sendiri. Ya, kita lihat buktinya Yeremia 22 ayat 1. Istilah tade legei ini diucapkan oleh merujuk kepada sesuatu yang diucapkan oleh Yod, He, Vav, He saja. Nah, ada 7 kata tade legei dalam kitab Wahyu. Nah, kenapa kok ada 7 kata? Nah, rupanya Rasul Yohanes ini suka bermain-main dengan 7 kata. Kalau di kitab Injil Yohanes itu ada 7 kata ego eme, akulah dia, anihu. Nah, kalau di kitab Wahyu ini ada 7 kali kata tade legei yang merujuk kepada firman yang diucapkan oleh mulutnya Yesus Kristus.
Yang pertama ditulis dalam Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 2 ayat 1, kemudian Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 2 ayat 18, Wahyu 3 ayat 1, Wahyu 3 ayat 7, Wahyu 3 ayat 14, semuanya menggunakan tadelege. Yang di sini artinya Rasul Yohanes betul-betul menghormati firman yang keluar dari mulutnya Yesus itu setara dengan firman yang keluar dari mulutnya Yod-Heh-Vav-Heh yang dicatat dalam Perjanjian Lama. Misalnya dalam Yeremia 22 ayat 1. Nah, sebelum itu kita akan membahas 7 ego eimi yang ditulis dalam Injil Yohanes. Kata ego eimi, bahasa Ibraninya adalah anihu. Nah, kata ego eimi, akulah, bahasa Indonesianya itu akulah. Nah, kalau kata akulah di sini kayaknya biasa saja, tapi ego eimi ini adalah merujuk kepada Yod-Heh-Vav-Heh itu sendiri, karena anihu, ego eimi biasanya ditulis dalam kitab Yesaya itu merujuk kepada Yod-Heh-Vav-Heh. Akulah roti hidup. Ego eimi hoartos tezoes. Ego eimi. Akulah terang dunia. Ego eimi topos sukusmu. Kemudian ada yang ketiga. Akulah pintu. Ego eimi hitura. Yang keempat, akulah gembala yang baik. Ego eimi hopoimen hokalos. Yang kelima, akulah kebangkitan hidup. Ego eimi he anastasis kai hesoi. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ego eimi he hodos kai he aletheia kai hezoi. Akulah pokok anggur yang benar. Ego eimi he ampelos he aletine. Nah, ini semua merujuk kepada perkataan atau firman yang keluar dari Yod-Heh-Vav-Heh, dan ini ada 7 sabda ego eimi dalam Injil Yohanes. Nanti dalam kitab Wahyu ada 7 kali tadelege, dan ini juga merujuk kalimat keilahian dari Yod-Heh-Vav-Heh. Yeremia 22 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan dalam bahasa Ibraninya itu Koh Amar Adonai. Nah, Anda lihat di sini. Beginilah firman dari Yod-Heh-Vav-Heh. Ya, perhatikan. Terjemahan Yunaninya tadelegei kurios. Nah, kuriosnya ini kurios siapa? Kurios ini kurios Yod-Heh-Vav-Heh. Nah, jadi tadelegei ini merujuk kepada perkataan keilahian yang disebut dalam Wahyu 2 ayat 1. Nah, kalau ini adalah ungkapan yang diungkapkan oleh Yod-Heh-Vav-Heh, berarti Yohanes 2 ayat 1 juga ungkapan yang sama diucapkan oleh Yod-Heh-Vav-Heh. Dan satu lagi menarik sekali, ya. Kapan ada tadelegei itu keluar? Koh Amar Adonai. Ada dalam kitab Torah yang menulis adalah Musa, Keluaran 10 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Koh Amar Adonai. Elohei Ha'ifrim. Ya. Beginilah firman Tuhan. Allahnya orang-orang Ibrani. Nah, Koh Amar Adonai. Nah, ini diterjemahkan dalam Septuaginta. Perhatikan, menarik sekali. Tadelegei kurios. Nah, tadelegei ini dipakai oleh Rasul Yohanes dalam Wahyu 2 ayat 1. Maka Wahyu 2 ayat 1 adalah rumusan teologis bahwa Yesus adalah betul-betul Allah itu sendiri. Dia adalah Yod-Heh-Vav-Heh. Jadi Anda lihat di sini bahwa kitab Wahyu tidak melulu bicara mengenai akhir zaman, tetapi bicara mengenai dasar teologis untuk kita mengenal Yesus Kristus itu siapa. Nah, jadi makanya kalau Anda belajar kitab Wahyu, Anda jangan cepat-cepat bicara mengenai atau pingin kupasan mengenai 7 cawan murka, 666 gitu. Kalau Anda lihat 7 cawan murka, 666 gitu-gitu gitu, Anda akan melihat bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab yang horor. Tetapi sesungguhnya kitab Wahyu ini adalah kitab yang sungguh indah. Kitab yang memberikan dasar
secara teologis, bahkan dasar bagi liturgi ibadah kekristenan sampai hari ini. Wahyu 1 ayat 10 ada kata Kuriake Hemera. Hari Tuhan yang merujuk pada hari Minggu, itulah sebabnya kita semua beribadah raya pada hari Minggu. Yang dimana hari Minggu itu bukan penggantian dari Sabat ke Minggu, bukan. Tetapi hari Minggu, Kuriake Hemera, adalah hari kemenangan Kristus, yang dimana pada Kuriake Hemera, pada hari Minggu, pada hari Ahad, Yesus Kristus bangkit dari kematian dan diperingati oleh seluruh murid Kristus sebagai ibadah raya. Setiap hari ada ibadah. Bahkan hari Sabat, hari Sabtu pun gereja ada ibadah. Tetapi khusus untuk hari Minggu ada ibadah raya. Kenapa? Semua dasarnya di mana? Dasarnya di kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 10 kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan hari ini kita lagi-lagi belajar tentang konteks teologis dalam kitab Wahyu ini, bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Bahkan Yesus Kristus adalah Yod-Heh-Vav-Heh. Dirujuk dari perkataan tadelegei yang digunakan oleh Rasul Yohanes. Koh Amar Adonai. Dan Elias Hatter pada abad ke-16 menerjemahkan tadelegei untuk Wahyu 2 ayat 1 ini luar biasa sekali. Ya, karena tadelegei betul-betul dipakai dalam perjanjian lama itu dalam rumusan Koh Amar Adonai. Ya, ada kata Koh Amar di sini. Nah, bandingkan dengan terjemahan Orthodox Jewish Bible, gara-gara ada kata tadelegei. Nah, kemudian di sini diterjemahkan dengan Devar Hashem. Ya, firman dari Hashem. Anda tahu Hashem? Hashem adalah cara orang Yahudi untuk menyebut Yod-Heh-Vav-Heh, YHWH. Ya. Nah, jadi di sini orang Yahudi yang percaya Kristus memandang bahwa Wahyu 2 ayat 1 tadelegei tadi betul-betul adalah firman dari Hashem, bahwa Yesus yang sedang berfirman itu dirujuk sebagai Hashem atau Yod-Heh-Vav-Heh. Nah, mungkin bahasan saya ini agak terlalu berat karena ini lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang sudah belajar mengenai ilmu teologi ya, atau mahasiswa-mahasiswa teologi akan lebih paham mengenai ini, tentang konteks-konteks teologi mengenai Yod-Heh-Vav-Heh dan apa itu Hashem dan apa itu Yod-Heh-Vav-Heh. Tapi nggak apa-apa, ini bisa Anda pelajari, telan saja dulu. Kalau Anda nanti kurang mengerti, kita bisa bertanya jawab nanti. Jadi ada 7 tadelegei, Koh Amar Adonai dalam kitab Wahyu, dan ini merujuk bahwa Yesus Kristus, dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian itu. Jadi secara makna kita dapat memandang korelasi sosok yang berfirman di perjanjian lama itu sama dengan sosok yang berfirman di perjanjian baru, bahwa dia adalah Yod-Heh-Vav-Heh, sang penguasa langit dan bumi.